Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Project Management Plan, sistem informasi berbasis web tentang bencana alam di Kabupaten Malang. Sebelum kami presentasikan laporan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subhan Indra Prayoga dari kelas TI 2B. Dan saya Dina Rizky Alinsa Putri. Dan nama saya Silvi Indah Novitasari. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan laporan kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction dari Project Management Plan website kami. Jadi di sini maksudnya introduction itu Project Management PMP ini merupakan dokumen yang menjelaskan tentang semua proses perencanaan dari proyek rekayasa perangkat lunak dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Bencana Alam di Kabupaten Malang. Jadi, di Project Management Plan ini berfungsi untuk mendefinisikan, mempersiapkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan semua rencana menjadi suatu proyek yang terintegrasi dan solid. Pada introduction di sini terdapat tujuan proyek, yaitu di sini itu membahas tujuan proyeknya itu membangun sebuah aplikasi sistem informasi berbasis web yang dapat menggantikan catatan berbasis kertas, mengorganisir, mendesain, menyimpan, dan menyimpan informasi penting akan bencana alam tersebut. Dengan demikian, di sini akan memberikan kemudahan serta keuntungan untuk mendapatkan layanan berupa berita bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah terkhusus Kabupaten Malang. Untuk faktor penentu keberhasilan, ini terjadi pada beberapa faktor penentu. Yang pertama, dukungan dari semua pihak manajemen. Yang kedua, komitmen dari tim proyek. Dan yang ketiga, adanya sumber daya manusia yang mumpuni sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian kerjasama dari semua pihak di bidang masing-masing. Kemudian pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Kemudian adanya semua fasilitas pendukung proyek yang memadai. Untuk manfaat sendiri, jadi manfaatnya itu diharapkan dari pembuatan sistem informasi ini, diantaranya dari pihak pengguna sendiri, pengguna lebih mudah untuk melihat data bencana alam serta pengiriman donasi. Kemudian, pengguna lebih mudah dalam melakukan monitoring adanya bencana alam. Dan yang ketiga, pengguna dapat mengetahui bencana alam yang terjadi di Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Project Management Approach. Di sini membahas tentang sebelum dilakukannya pengimplementasian aplikasi terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Tujuan dari proyek ini membuat aplikasi SI bencana alam di kabupaten ini dapat menyediakan data bencana alam di wilayah setempat dan meningkatkan layanan informasi bencana alam yang aktual dan tanggap. Pada tahapan pendekatan proyek ini, jadi yang poin pertama itu analisis kebutuhan user, hardware, dan software yang akan digunakan. Jadi di sini kita menganalisis kebutuhannya apa aja, hardware-nya dan software-nya itu versi berapa. Kemudian melakukan perancangan desain antarmuka web. Lalu pengembangan sistem database. Jadi database yang lama di-update menjadi yang baru. Ini disebut pada pengembangan sistem database. Kemudian melakukan pengujian kelayakan website. Jadi di sini maksudnya website ini itu layak enggak untuk dipromosikan gitu. Kemudian mengembangkan perkiraan estimasi biaya proyek sebagai laporan untuk CEO. Yang terakhir, penggunaan staf internal Kabupaten Malang untuk membantu dalam proses perencanaan, analisis, dan implementasi proyek. Untuk project scope sendiri, di sini project scope itu merupakan ruang lingkup dari proyek sistem informasi bencana alam, di mana di sini itu meliputi seperti initiating, planning, executing, controlling, dan closing.
Di software ini diharapkan dapat memenuhi standar fungsional organisasi, dan apabila software tersebut dapat melampaui dari standar fungsional organisasi, maka akan dicantumkan project charter pada tambahan suatu persyaratan. Jadi pada proyek SI ini secara keseluruhan dilakukan oleh internal human resource dan tidak ada bagian dari proyek lain yang akan di-outsourcing. Ruang lingkup proyek ini tidak termasuk menangani perubahan dalam persyaratan. Jadi setelah dilakukannya penerimaan final dari suatu produk, itu tertanda menjalankan serta pembaruan software. Kemudian selanjutnya milestone list. Di sini dijelaskan mengenai jadwal pengerjaan proyek secara umum. Jadi yang seperti tadi ada initiation, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta closing. Jadi di sini disebutkan initiation-nya terdiri membuat project charter, identifikasi stakeholder, kemudian planning-nya menentukan ruang lingkup proyek, estimasi, sumber daya manusia, WBS, dan merencanakan manajemen resiko. Untuk executing di sini, pelaksanaan pengadaan kebutuhan, kemudian eksekusi proyek, manajemen project team, dan pemenuhan kualitas proyek. Selanjutnya, monitoring dan controlling. Di sini, produk testing dan perbaikan kesalahan. Jadi, untuk masalah program ini berjalan atau tidak, kemudian ada kesalahan ini diperbaiki pada monitoring dan controlling. Untuk closing sendiri, terdiri dari penutupan pengadaan proyek, penerimaan produk akhir, dan pelaporan kinerja proyek. Jadi, di sini ada mulainya dan kapan selesainya, dan beberapa hari kita mengerjakan proyek tersebut sudah disebutkan di milestone list mengenai jadwal pengerjaan proyek secara umum. Kemudian, tabel di bawah ini mencantumkan daftar pencapaian untuk sistem informasi bencana alam. Terdiri dari pencapaian utama dari proyek seperti penyelesaian fase-fase tiap proyek. Untuk yang pertama, jadi penyelesaian requirement dan skop sistem informasi bencana alam ini maksudnya apa? Jadi semua persyaratan dan ruang lingkup untuk sistem informasi bencana alam harus ditentukan sebagai dasar proses berdasarkan desain dan coding. Yang kedua, penyelesaian desain dan coding sistem informasi bencana alam. Jadi di sini proses desain selesai serta menghasilkan suatu hasil dari produk berupa software yang nantinya akan diuji coba. Kemudian penyelesaian testing dan koreksi kesalahan sistem. Jadi semua fitur telah diuji dan kesalahan yang terjadi dalam sistem pengkodean telah selesai dilakukannya suatu pembenahan. Jadi di sini terdapat bagaimana kita melakukan perbaikan pada penyelesaian testing. Kemudian penyelesaian laporan proyek akhir sistem informasi bencana alam. Di sini jadi software yang telah selesai dan dokumentasi operasi beralih untuk memulai pembuatan laporan dan evaluasi kinerja proyek. Jadi setelah selesai semua melakukan testing, initiation, jadi kita akan melakukan penyelesaian laporan proyek akhir. Kemudian, schedule, baseline, and work breakdown structure. Jadi di sini proyek pembangunan sistem informasi bencana alam di Kabupaten Malang ini diprediksi akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan yang dimulai pada 14 Februari 2020. Jadi jumlah hari kerja selama 1 minggu ada 5 hari, yaitu mulai hari Senin hingga Jumat, dengan masing-masing membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 hari per jam. Kemudian, change management plan. Jadi, di change management plan ini membahas tentang mengacu pada project management plan yang telah dibuat. Jadi, proyek tersebut dikontrol oleh manajer proyek. Langkah-langkah berikut terdiri dari proses penanganan suatu kontrol, perubahan milik organisasi yang juga nantinya akan digunakan pada proyek sistem informasi bencana alam.
Untuk yang langkah pertama, jadi di sini mengidentifikasi kebutuhan untuk suatu proyek stakeholder. Apa itu? Maksudnya permintaan subjek akan mengirim formulir permintaan perubahan secara lengkap terhadap manajer proyek. Kemudian, mencatat permintaan suatu perubahan atau manajer proyek. Jadi, manajer proyek akan melakukan pemantauan log dari permintaan perubahan selama durasi saat proyek berlangsung. Kemudian, langkah yang ketiga, melakukan evaluasi akan permintaan perubahan. Ini di sini ada manajer proyek, tim proyek, permintaan subjek. Maksudnya apa? Jadi di sini manajer proyek akan mengevaluasi mengenai dampak dari suatu perubahan, di mana dampak perubahan tersebut meliputi resiko, jadwal, ruang lingkup, dan biaya. Untuk langkah keempat sendiri, jadi proses dalam penentuan keputusan final atau manajer proyek. Jadi, manajer proyek akan menentukan apakah perubahan yang ditentukan akan disetujui terhadap informasi yang telah dikirim secara keseluruhan. Untuk yang terakhir, langkah kelima, melakukan implementasi dalam perubahan. Maksudnya, jika suatu perubahan telah disetujui, maka manajer proyek akan melakukan pembaruan dokumen proyek serta melakukan komunikasi kepada tim beserta pemangku kepentingan. Jadi di sini ada kayak musyawarah gitu dari manajer proyek kepada tim proyek. Jadi jika suatu perubahan telah disetujui, maka manajer proyek akan melakukan pembaruan, pengupdatean dokumen proyek. Jadi, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Communication Management Plan. Jadi, di sini merupakan rencana manajemen komunikasi. Maksudnya, jadi di sini menetapkan kerangka komunikasi untuk proyek sistem informasi bencana alam. Fungsinya untuk berkomunikasi selama masa hidup proyek dan akan mengalami pembaharuan ketika persyaratan komunikasi berubah. Jadi rencana ini akan melakukan identifikasi serta menentukan peran anggota tim proyek selama berkaitan dengan komunikasi. Jadi, rencana ini mencakup materi komunikasi yang memetakan komunikasi tentang persyaratan dari proyek. Kemudian, manajer proyek akan mengambil peran utama atau memimpin peran dalam memastikan komunikasi yang efektif pada proyek ini. Persyaratan apa itu? Persyaratan komunikasi didokumentasikan dalam matrik, kemudian komunikasi matrik akan digunakan sebagai panduan untuk informasi apa yang nantinya akan dikomunikasikan, siapa yang berkomunikasi, kapan komunikasi berlangsung, dan kepada siapa berkomunikasi. Ini ada tipe komunikasi, deskripsinya, frekuensi, formatnya, partisipasinya, delivery label, owner. Jadi di sini untuk yang pertama laporan status mingguan. Jadi email berisi ringkasan suatu proyek, frekuensinya mingguan, formatnya email. Jadi secara laporannya dikirim lewat email bisa. Untuk proyek sponsor, tim, dan stakeholder. Delivery-nya apa? Laporan status. Owner-nya project manager. Kemudian pertemuan tim proyek mingguan. Jadi di sini deskripsinya rapat untuk meninjau daftar tindakan dan status. Kemudian frekuensinya mingguan. Formatnya secara langsung. Jadi maksudnya ini kita harus kontak langsung mengadakan rapat atau meeting. Partisipasinya project team dan deliverable-nya daftar tindakan yang diperbarui dan project manager. Kemudian yang terakhir ulasan bulanan proyek. Jadi di sini menyajikan hasil rapat tim minggu proyek. Frekuensinya bulanan, formatnya secara langsung, distribusinya project sponsor, tim, and stakeholder. Deliverable-nya presentasi matrik dan status. Owner-nya project manager. Di sini ada direktori tim proyek untuk semua komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rahmat Prasetya itu sebagai project sponsor. Kemudian
Yang kedua adalah Subhan Indra Prayoga sebagai project manajernya. Dan yang ketiga Dina Rizky Alnisa Putri, saya sendiri dengan senior programmer. Dan yang terakhir Silvi Indah Novitasari sebagai programmer. Untuk pelaksanaan komunikasi sendiri ada 2, meeting dan email. Meeting sendiri akan mendistribusikan dari manajer proyek agenda rapat setidaknya 2 hari sebelum jadwal pertemuan meeting. Jadi ada agendanya sebelum meeting. Kita menentukan berapa hari sebelum jadwal pertemuan meeting dilaksanakan. Kemudian selama semua pertemuan proyek, pencatat waktu akan memastikan bahwa kelompok harus mematuhi waktu yang tercantum. Jadi, sangat penting bahwa semua peserta tiba di setiap pertemuan tepat waktu dan semua ponsel harus dimatikan atau diatur ke mode agar untuk meminimalisir gangguan. Dan yang kedua, dengan cara email. Jadi semua email yang berkaitan dengan proyek ini diharuskan untuk profesional, bebas dari kesalahan, serta menyediakan komunikasi secara singkat. Email harus didistribusikan kepada peserta proyek yang benar sesuai dengan matrik komunikasi di atas, sesuai dengan kontennya. Semua lampiran harus dalam salah satu program standar organisasi yang ditetapkan dan berdasarkan format yang telah ditentukan. Jika email ingin mengedepankan masalah, maka harus membahas apa masalahnya, memberikan latar belakang, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki masalah yang sedang ada, yang sedang dilewati. Manajer proyek harus disertakan pada setiap email yang berkaitan dengan proyek sistem informasi bencana alam ini. Selanjutnya yaitu Cost Management Plan. Manajer proyek akan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan biaya proyek selama durasi proyek berlangsung. Manajer proyek akan menyajikan serta meninjau kinerja biaya proyek selama peninjauan status proyek bulanan. Manajer proyek bertanggung jawab dalam penghitungan penyimpangan biaya dan memberikan opsi kepada sponsor proyek untuk mendapatkan proyek kembali sesuai anggaran. Semua otoritas dan kebutuhan anggaran untuk memasukkan perubahan anggaran terletak pada sponsor proyek sistem informasi bencana alam. Berikut adalah rincian biaya dari proyek yang kami bangun. Proyek ini memiliki 8 kriteria profesi, yaitu project manager dengan fee sekian, kemudian sistem analyst manager, sistem analyst staff, programmer manager, programmer staff, sistem desain, sistem testing, dan dokumentator. Selanjutnya, Procurement Management Plan. Manajer proyek akan memberikan pengawasan dan manajemen untuk semua kegiatan pengadaan pada proyek ini. Manajer proyek berwenang untuk menyetujui semua tindakan pengadaan hingga 1.500.000. Setiap bentuk tindakan pengadaan yang melebihi dari batas tersebut harus mendapatkan persetujuan dari sponsor proyek. Nah, meskipun proyek ini membutuhkan minimal atau tidak perlu adanya pengadaan, akan tetapi manajer proyek akan bekerja dengan tim proyek untuk mengidentifikasi semua layanan yang akan dibeli untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Manajer proyek kemudian akan memastikan bahwa pengadaan ini akan ditinjau lebih dahulu, kemudian menentukan apakah hal tersebut menguntungkan untuk membuat atau membeli layanan yang diperlukan secara internal, dan memulai untuk menyeleksi berbagai pilihan vendor, pembelian, dan proses kontrak. Dalam hal pengadaan sangat dibutuhkan manajer proyek. Nah, manajer proyek akan bertanggung jawab untuk pengelolaan vendor maupun sumber daya eksternal yang telah dipilih. Manajer proyek juga akan mengukur kinerja yang berkaitan dengan vendor yang menyediakan barang atau layanan yang diperlukan dan mengkomunikasikannya kepada kelompok pembelian dan kontrak. Berikut ini tabel procurement. Nah, di sini ada item, justification, dan need by. Maksud dari item itu kriteria pekerjaannya, dia sebagai apa, kemudian justification, need by ini dimulai dan berakhir hingga kapan. Di sini ada project manager, dia menyediakan manajemen proyek selama proyek berlangsung. Kemudian sistem analyst manager menyetujui rancangan sistem, kemudian sistem analyst staff mengimplementasikan sistem, kemudian programmer manager menyetujui jenis bahasa pemrograman, algoritma, kemudian programmer staff jasa pengimplementasian program, kemudian
sistem desain, jasa desain sistem, kemudian sistem testing, testing program, dan dokumentator, jasa dokumentasi, kemudian lisensi software. Untuk lisensi program pada customer, kemudian ATK atau alat tulis kantor dibutuhkan untuk mengerjakan dokumentasi. Nah, setiap item service ini mereka bekerja dimulai pada tanggal 14 Februari 2020, di mana proyek ini dimulai hingga berakhir pada 22 Mei 2020, di mana berakhirnya proyek. Kemudian ada Project Scope Management Plan. Nah, manajemen ruang lingkup untuk proyek sistem informasi bencana alam akan menjadi tanggung jawab dari manajer proyek. Ruang lingkup untuk proyek ini ditentukan dari suatu pernyataan lingkup, struktur kerusakan kerja atau yang disebut WBS. Nah, manajer proyek, sponsor, dan pemangku kepentingan akan menetapkan dan menyetujui dokumentasi untuk mengukur jalannya proyek yang meliputi kualitas penyampaian dan pengukuran kinerja proyek. Proses manajemen cakupan proyek meliputi ada 5, yaitu inisiasi proyek, di mana proses awal proyek atau transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya, kemudian perencanaan cakupan, pembuatan dokumen yang akan digunakan, pendefinisian cakupan, yaitu perincian hasil akhir proyek yang menjadi bagian komponen yang lebih kecil, kemudian verifikasi cakupan, proses formal persetujuan akan cakupan proyek, kemudian pengendalian perubahan cakupan, yaitu proses pengendalian terhadap perubahan cakupan proyek. Skop lokasi dari proyek ini sendiri yaitu di wilayah Kabupaten Malang. Nah, untuk skop dari manajemen plan tersebut dapat dilihat pada WBS berikut ini. Di sini WBS-nya memiliki 5 kriteria, yaitu initiation, planning, executing, monitoring, dan closing. Di initiation sendiri memiliki penentuan project charter, identifikasi stakeholder, kemudian di planning, penentuan ruang lingkup proyek, estimasi anggaran, penentuan SDM atau sumber daya manusia, atau mungkin mudahnya disebut dengan tim proyek, kemudian penentuan jadwal, analisa sistem, identifikasi masalah, diskusi dan solusi, observasi, penentuan tools, dan pengadaan tools. Kemudian di executing, development, perancangan basis data, implementasi program, testing, perlengkapan data bencana alam, pengelolaan data, perlengkapan donatur, pengelolaan total donatur. Kemudian pada monitoring, ada testing, maintenance, penyempurnaan sistem, finishing. Kemudian yang terakhir closing, yaitu penentuan project, penerimaan produk akhir, dan pelaporan kinerja project. Selanjutnya, schedule management plan. Nah, berikut ini merupakan tabel dari schedule dari pengerjaan proyek sistem informasi bencana alam. Di sini terdapat initiation, planning, executing, monitoring, dan controlling, closing. Nah, untuk lebih detailnya, di initiation ini terdapat membuat project charter, identifikasi stakeholder, kemudian di planning, menentukan ruang lingkup proyek, estimasi biaya dan penganggaran, menentukan sumber daya manusia, membuat BBS, merencanakan manajemen resiko. Kemudian executing yaitu pelaksanaan pengadaan kebutuhan, eksekusi proyek, manajemen project team, pemenuhan kualitas proyek, monitoring dan controlling yaitu product testing, perbaikan kesalahan sistem, dan yang terakhir closing, penutupan pengadaan proyek, penerimaan produk akhir, pelaporan kinerja proyek. Nah, untuk lebih detailnya dapat dibaca pada tabel berikut. Mungkin di sini. Ini sudah tertera di mana hari kerja dimulainya dan berakhirnya. Kemudian ada targetnya berapa. Selanjutnya yaitu Quality Management Plan. Kualitas dari setiap software diperlihatkan dari setiap laporan-laporan yang ada serta bagian akhir, feedback dan revisi. Apabila terdapat kualitas software yang kurang, maka masih dapat dilakukan perbaikan pada software yang ada. Untuk mencapai kualitas maksimal, maka perlu dipatuhi dan dilaksanakan proses. Nah, prosesnya itu ada berikut ini. Ada melakukan analisa bisnis, melakukan analisa permasalahan, melakukan desain sistem, melakukan pembuatan program, melakukan testing, dan membuat dokumentasi pada setiap session. Nah, untuk menghasilkan kualitas software yang baik, maka langkah-langkah yang saya sebutkan tadi perlu dikomunikasikan dan selalu dikontrol. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Subhani Indra Prayoga. Pada risk management plan, atau bisa dibilang resiko dari proyek tersebut serta rencana penanganannya. Untuk resiko kegagalan pada personil,
Teknik mengurangi resikonya ialah memperkerjakan staf yang handal, job matching, membangun tim, mengadakan pelatihan dan peningkatan karir, membuat jadwal lebih awal bagi personil utama. Untuk resiko kedua, estimasi biaya dan waktu yang tidak realistis. Teknik mengurangi resikonya ialah membuat beberapa estimasi, desain untuk biaya, meningkatkan pengembangan, merekam dan menganalisa proyek sebelumnya, standarisasi metode. Yang ketiga, mengembangkan fungsi software yang salah. Untuk menanganinya ialah evaluasi proyek yang ditingkatkan, buat metode spesifikasi yang normal, survei penggunaan, buat user manual lebih awal. Untuk resiko mengembangkan antarmuka pengguna yang salah, cara mengatasinya ialah membuat prototipe, menganalisa petugas, keterlibatan penggunaan. Untuk resiko good plating, cara penanganannya ialah mengurangi kebutuhan, analisis biaya manfaat, dan desain biaya. Untuk resiko terlambat untuk mengubah kebutuhan, penanganannya ialah mengubah prosedur kembali, membatasi perubahan yang terlalu banyak, meningkatkan prototipe, meningkatkan pengembangan, atau akibat perubahan. Untuk resiko kegagalan pada komponen yang suplai pihak eksternal, cara mengatasinya ialah melakukan benchmarking, inspeksi, spesifikasi formal, kontrak perjanjian, dan prosedur dan sertifikasi jaminan kualitas. Untuk resiko kegagalan menjalankan tugas eksternal, cara menanganinya ialah prosedur jaminan kualitas, desain atau prototipe yang kompetitif, membangun tim, kontrak, insentif. Pada resiko kegagalan kinerja real time, cara mengatasinya ialah dengan menggunakan simulasi, benchmarking, prototype, planning, dan analisis teknis. Untuk resiko pengembangan terlalu sulit secara teknis, cara mengatasinya ialah analisis teknis, analisis biaya manfaat, prototipe, dan melatih dan mengembangkan staf. Pada risk register, ini ialah resiko yang dihadapi perusahaan setelah melalui proses identifikasi. Untuk resiko kegagalan pada personil, dampaknya sangat rendah. Biaya dana mencukupi, waktu sedikit menyimpang dari target, serta kualitas sedikit berkurang namun masih dapat digunakan. Untuk estimasi biaya dan waktu yang tidak realistis, dampaknya rendah. Biayanya membutuhkan dana tambahan, waktu sedikit menyimpang dari target, kualitas gagal untuk memenuhi janji pada stakeholder. Untuk gold plating dan terlambat untuk mengubah kebutuhan, dampaknya sedang. Biayanya membutuhkan dana tambahan, waktunya penundaan berdampak terhadap stakeholder, serta kualitas beberapa fungsi tidak dapat dimanfaatkan. Untuk resiko mengembangkan antarmuka pengguna yang salah, kegagalan pada komponen yang disuplai pihak eksternal, dan kegagalan kinerja real time, dampaknya tinggi. Untuk dananya membutuhkan dana yang signifikan, serta waktu gagal memenuhi deadline. Untuk kualitas, gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder. Untuk resiko mengembangkan fungsi software yang salah, kegagalan menjalankan tugas eksternal, dan pengembangannya terlalu sulit secara teknis. Untuk dampaknya sangat tinggi. Untuk dananya, membutuhkan dana tambahan yang substansial. Untuk waktunya, penundaan merusak proyek. Serta untuk kualitas, proyek tidak efektif dan tidak berguna. Lalu untuk Staffing Management Plan, atau staf yang merencanakan pengelolaan memperdaya proyek. Sebagai berikut. Table Staffing Time Proyek. Untuk tim proyek, Dina Rizky Alin Saputri bekerja sebagai manajer proyek, Silvi Indah Novitasari sebagai analisis desain sistem dan dokumenter, Subhan Indra Prayoga sebagai programmer dan tester. Untuk table Staffing Staff Kabupaten Malang, Bupati sebagai pimpinan Kabupaten Malang, penanggung jawab sebagai administrator website, divisi bidang bencana alam sebagai pelapor data bencana terbaru. Untuk table staffing pengguna akhir, GUES, user hanya melihat data bencana alam. User dapat melihat dan mengirimkan donasi. Administrator sebagai admin mengordinir konten website. Untuk resource calendar sebagai berikut. Ini Senin pukul 8 hingga pukul setengah 12. Dan dimulai lagi
pukul setengah 1 hingga pukul 5. Selasa, sama seperti hari Senin, pukul 8 hingga pukul setengah 12, dimulai lagi pukul setengah 1 hingga pukul 5. Rabu, pukul 8 hingga pukul setengah 12, setengah 1 hingga pukul 5. Kamis, pukul 8 hingga pukul setengah 12, dan setengah 1 sampai jam 5. Untuk Jumat, pukul 8 hingga setengah 12, dan mulai kembali setengah 1 hingga pukul 5. Untuk cost baseline atau biaya proyek, untuk project phase dengan budget sekitar 11.540.000 digunakan untuk honor untuk project manager. Planning project membutuhkan dana 9.650.000 untuk honor untuk manajemen sistem analisis. Pelaksanaan dengan dana 6.780.000 digunakan untuk honor untuk staff sistem analisis. Analisis sistem dengan biaya 9.010.000 honor untuk manajemen programmer. Analisis sistem kedua dengan dana 4.589.000 honor untuk staff programmer. Desain sistem, database, dan antarmuka sistem dengan budget 5.050.000 digunakan untuk honor untuk desainer database sistem dan antarmuka. Untuk perancangan dan testing dengan budget 9.400.000 honor untuk programmer dan quality assurance. Untuk pembuatan dokumentasi dengan budget 1.675.000 honor untuk helpdesk dan dokumentasi sistem. Menjadi total biaya project ialah 57.694.000. Untuk quality baseline, ini adalah sebuah kualitas, yaitu dapat diakses 24 jam, dilakukan maintenance selama seminggu sekali, memiliki fitur yang user friendly dan mudah dipahami, mudah diakses, aman ketika digunakan, menyediakan informasi bencana alam yang update dan akurat, memberikan informasi donasi yang dilakukan oleh user. Cukup presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.